Halo sobat, video kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari sobat semua. Ya, cara membuat gantungan kunci dari akrilik bekas dengan finishing resin. Bagaimana cara pembuatannya? Simak terus videonya. Halo sobat Gunar dimanapun berada, semoga sehat selalu dan salam buat keluarga. Video kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari kolom komentar ya, yang bertanya tentang cara membuat gantungan kunci akrilik plus resin. Bahannya apa saja, lalu pakai stiker apa, lalu kemudian resinnya berapa mili. Nah, kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya. Dan di video kali ini kita akan mencoba menjawab. Semoga videonya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Di pertama kita akan buat tulisan ya, tergantung dari permintaan konsumen ya. Kalau sobat mau berkreasi ya silahkan. Ini ada beberapa nama yang dari konsumen. Kita coba setting layoutnya di CorelDRAW. Buat sobat yang memakai aplikasi yang lain ya dipersilahkan. Bisa pakai tulisan, bisa pakai nama, atau bisa pakai gambar ataupun logo ya. Nah, kurang lebih seperti ini settingannya ya. Kita hanya memakai kontur di CorelDRAW untuk membuat garis warna yang lain dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Dan inilah hasil settingan kita kali ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan cetak ya. Di sini kita menggunakan printer Epson L310 dengan tintanya DYE Base ya. Jadi buat sobat yang memakai tinta DYE atau tinta ori itu bisa banget. Lalu kemudian kita setting si printernya. Di sini kita menggunakan paper type-nya di Epson Matte, lalu kualitasnya yang high. Oke. Next kita cetak. Nah, di sini kita memakai bahan stiker vinil foto plastik ya, dari mereknya Great Star, kita sebutin saja. Buat sobat yang bertanya harganya silahkan cek di marketplace untuk lebih detailnya. Dan ini bisa memakai daya ebes dan tidak waterproof ya. Dan inilah proses cetaknya. Jadi ini menggunakan printer kecil alias printer rumahan yang mungkin sobat punya, bisa dimanfaatkan ya untuk bikin seperti ini. Dan inilah hasil cetakannya, cukup masih tajam ya buat sobat ya, bisa dicek. Langkah selanjutnya adalah proses laminasi. Di sini kita menggunakan laminasi dingin yang tipenya glossy dengan memakai bantuan mesin laminating ya. Oh iya, buat sobat yang bertanya apakah mesin laminatingnya itu dipanasin, tidak. Jadi fungsi dari mesin laminating ini hanya untuk mengepres saja supaya menghindari adanya gelembung ketika proses laminasi. Setelah dilaminasi, tahap selanjutnya adalah proses cutting atau memotong ya. Di sini kita menggunakan bantuan gunting saja karena berhubung orderannya di bawah 20 ya. Jadi kita tidak menggunakan mesin cutting. Oke, di sini kurang lebih seperti ini ya caranya memotongnya, sesuai garis kontur yang tadi kita bikin layoutnya di CorelDRAW. Inilah hasil potongan kita menggunakan gunting ya. Lalu tahap selanjutnya adalah kita siapkan bahan akrilik ya. Tebalnya yang ini 2 mm ya.
Jadi buat sobat yang bertanya misalkan bang akriliknya beli lembaran atau gimana, sobat bisa membeli yang kiloan bekas ya, artinya potongan-potongan dari tempat cutting akrilik itu banyak sisa yang 2 mili itu di kilo. Kalau nggak salah di Bandung itu sekilonya 15.000 ya, cukup banyak pokoknya 15.000. Jadi di sini kita tempel random ya, disesuaikan dengan area akrilik yang sobat punya. Tahap selanjutnya adalah proses pemotongan menggunakan mesin screw saw. Di sini kita menggunakan mesin screw saw merek modern. Jadi buat sobat yang memakai merek yang lain ya sama-sama aja sih. Lalu kemudian mata gergajinya, kita mata gergaji yang pipih bukan yang spiral. Oke. Kita lanjutkan cara pemotongannya. Jadi dilebihin dia sekitar 2 mili dari area tulisan yang kita bikin tadi. Ya, pokoknya seperti itu. Tahap kedua terakhir yaitu proses resin. Nah, ini pertanyaan yang kemarin Bang, berapa takarannya? Di sini kita menggunakan sendok takar yang 1 mili. Jadi buat sobat yang misalkan bertanya, Bang takarannya berapa mili? Nah, untuk name tag itu kurang lebih 2 mili itu udah cukup ya. Udah cukup tebal. Lalu kemudian untuk gantungan kunci ini tergantung dari ukuran gantungan kunci tersebut. Nah, kalau untuk gantungan kunci dengan ukuran 6 cm kali 3 6 cm kali 3 cm itu kurang lebih 1 mili juga udah cukup atau 1 mili setengah. Nah, seperti itu ya untuk menentukan takarannya. Jadi buat sobat yang supaya tidak pusing ini berapa mili dan sebagainya, belilah sendok takar. Ya, sendok takar ini buat kue, biasanya yang kita pakai itu ya sendok takar yang buat kue. Oke, kita lanjutkan cara resinnya kurang lebih kalau kita seperti ini. Oh ya, buat takaran resin kita pakai resin Likal 1011, takarannya adalah 3:1. Nah, di video-video sebelumnya kita juga udah pernah mencoba nge-share cara membuat medali ya yang di resin. Itu sama ya, medalinya pakai resin Likal 1011, takarannya 3:1. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan inilah hasil resin kita kali ini ya. Sobat bisa lihat di sini ada gelembung-gelembung kecil. Nah, cara menghilangkannya adalah dengan cara dibakar. Sobat bisa pakai gasolin atau bisa pakai yang gasolin tembak itu supaya tidak panas. Nah, kalau sudah ditembak nih pakai bensin, pakai gasolin seperti ini, isi gelembungnya nanti akan hilang secara otomatis ya. Pokoknya kalau misalkan sobat untuk pertama kali ngeresin lalu ada gelembungnya, dibakar saja, nanti hilang otomatis gelembung yang ada di resin tersebut. Dan inilah hasil resin kita kemarin ya. Jadi kita tunggu kurang lebih 12 jam untuk kering sempurna, dan ini hasilnya. Dan langkah yang paling terakhir itu adalah kita lubangin ya menggunakan mata bor. Di sini kita menggunakan mata bor nomor 2 ya. Nah, kita lubangin aja di bagian atasnya kurang lebih seperti ini caranya. Dan kita lakukan ke semua gantungan kunci yang kita bikin. Selanjutnya adalah kita siapkan dan pasang
ring gantungan kunci yang pipih ya. Sobat bisa beli online juga untuk bahan-bahannya yang gantungannya ada 2 tipe ya kalau nggak salah, ada yang pipih dan ada yang bulat. Nah, ya itu terserah pilihannya. Dan itulah beberapa tips and trik cara membuat gantungan kunci dari bahan akrilik bekas finishing resin. Dan inilah hasil kerjaan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat bagi sobat semua. Saya Deddy Gunar pamit undur, sampai bertemu di video selanjutnya.